Dek. Jadi di sini kakak mau minta waktunya sebentar, bisa kan? Bisa. Kakak di sini mau jelaskan sedikit tentang pembiaran terhadap pelanggaran. Sebelumnya kalian tahu nggak sih itu apa? Itu ya udah kakak jelaskan ya. Itu kayak misalnya di masyarakat sekarang ini masih banyak masyarakat yang kurang serius terhadap pelanggaran-pelanggaran. Jadi masih banyak yang acuh gitu kan. Kita masih membiarkan kayak pelanggaran lalu lintas, itu kan ada undang-undangnya. Kita masih sering kurang peduli, masih banyak yang melanggar, dan itu juga masih kurang dalam hukumnya, juga masih kurang dijalankan. Masih banyak di daerah-daerah kita ini, seperti yang kita lihat juga kan, di daerah kita ini masih banyak pelanggaran dan pemerintah juga masih kurang peduli. Seperti pelanggaran lalu lintas, masih banyak orang yang melewati arah yang salah. Kayak misalnya kan kita ada ini satu arah di daerah ini, tapi masih banyak orang yang untuk ngambil jalan cepat melewati arah yang salah. Contohnya seperti penebangan hutan secara liar, terus pembakaran hutan. Itu masih sering ada ketimpangan hukum. Kayak orang-orang yang punya banyak duit, hukumnya pasti lebih sedikit, dan orang yang seperti orang-orang biasa pasti hukumnya pasti ditegakkan seadil-adilnya. Jadi itulah sedikit penjelasan dari pembiaran terhadap pelanggaran. Terima kasih Adek. Jadi kakak di sini mau mewawancarain Adek kan. Tadi kan Adek udah dengar nih penjelasan dari kakak yang tadi kan tentang masalah yang mau kami teliti gitu. Ya. Nah, jadi pertama kakak mau nanya dulu, nama Adek siapa? Nama saya Nabila Mutiara Sani Siregar. Panggil Nabila. Iya. Nah, menurut Adik Nabila itu dari yang dijelaskan sama kakak itu tadi, menurut Adik Adik nganggap masalah itu penting nggak? Menurut saya dari materi yang dijelaskan sama kakak tadi itu penting, karena pelanggaran seperti melanggar lalu lintas itu salah satu peraturan undang-undang juga yang dapat memicu kecelakaan dan kejadian yang tidak diinginkan oleh masyarakat dan dapat merugikan ke sekitar lingkungan sekitarnya. Jadi ada baiknya untuk pengendara lebih mengetahui tentang undang-undang dan agar tertib, agar semuanya itu aman dan tidak ada terjadi apa yang tidak diinginkan. Dan ada juga tadi materi tentang penebangan liar ya Kak. Itu perbuatan itu bisa dapat berakibat yang buruk bagi lingkungan sekitar, apalagi menebang pohon yang sembarangan. Itu bisa membuat lingkungan tidak baik dan udaranya juga tidak baik. Bisa juga kalau kita menebang pohon sembarangan bisa terjadi banjir, cuaca panas. Nah, itu saja Kak. Makasih Kak. Belum semua masih. Oh, masih ada Pertanyaan kedua ini. Nah, jadi terus menurut Adik kan itu tadi penting kan? Iya. Kalau untuk masyarakat itu penting atau enggak seharusnya? Ya penting Kak, karena kita sebagai warga Indonesia harusnya tahu peraturan itu harus dijalankan dengan baik. Nah, jadi untuk masalah-masalah itu udah ada nggak yang Adik lihat kebijakannya gitu untuk menangani masalah itu? Kalau untuk sekarang sih ada, cuman warganya sendiri yang melanggar. Ada ya? Iya Kak. Apa kebijakan yang udah ada itu? Seperti rambu lalu lintas untuk menertibkan arah perjalanan para pengendara. Jadi kan tadi Dek udah dijelaskan tentang pertama kali yang dijelaskan sebelumnya. Jadi menurut kalian keuntungan dari kebijakan tersebut apa? Keuntungan dari kebijakan yang barusan dijelaskan sebelumnya? Ya boleh. Enggak. Bismillah, izin jawab ya Kak. Keuntungan bagi kebijakan tersebut adalah menjadikan masyarakat lebih taat lagi Dalam peraturan. lebih taat lagi sama peraturan yang ada. Tapi juga kembali lagi ke
setiap orang ya Kak, karena kan ada manusia kan berbeda-beda nih, ada yang dia tuh emang mau taat sama peraturan yang ada yang membangkang gitu, karena kan kita tinggal di warga plus 62 yang kalau ada orang peraturan kadang-kadang ada yang udah jelas nih, misalnya kayak jangan membuang sampah sembarangan gitu, jangan jangan kalau ada lampu merah itu berhenti, itu pasti larangan, tapi ada namanya warga plus 62 ini larangan adalah perintah gitu. Jadi itu kembali ke manusianya masing-masing gitu. Makasih Dek. Kak. Pertanyaan selanjutnya itu apakah kerugian dari kebijakan tersebut? Izin menjawab ya Kak. Kerugiannya itu seperti dapatnya bahaya gitu Kak, kayak ya kecelakaan. Kalau misalnya tuh tebang pohon secara liar itu bisa mengakibatkan banjir. Kalau misalnya bakar hutan secara liar itu bisa mengakibatkan polusi yang sangat-sangat bahaya untuk masyarakat di sekitarnya. Jadi kerugiannya itu sangat-sangat merugikan untuk masyarakat sekitarnya. Ya. Yang ketiga itu kan pertanyaan selanjutnya itu adakah kemungkinan kebijakan itu dapat diperbaharui, dan kalau ada itu bagaimana caranya? Kebijakan itu dapat diperbarui. Iya. Ya, Ada bisa. kemungkinan. Ya kemungkinan bisa diperbarui, tapi itu iya ya, di Indonesia ini menurut saya ya Kak, itu untuk kayak melanggar lampu merah itu paling cuman hukumannya itu ditilang gitu aja, nggak ada hukuman yang lebih tegas gitu. Jadi yang dapat diperbarui itu ditegaskan lagi untuk itu, untuk hukumannya, untuk pelanggarannya gitu. Gitu sih Kak. Untuk pertanyaan yang keempat, apakah kebijakan itu perlu diganti dan mengapa? Ya perlu sih Kak, karena kalau misalnya nggak diganti nanti makin seenaknya aja orang itu gitu melanggar, seenaknya aja orang itu melanggar peraturannya. Jadi kan kalau misalnya diganti agak ketatkan lagi gitu. Jadi Dek, menurut kalian apakah dalam masyarakat ada ditemukan perbedaan-perbedaan pendapat berkenaan dengan dibuatnya kebijakan tersebut? Apa saja gitu perbedaan pendapat yang sering kita temui di masyarakat? Ada ini aja deh. Dia tadi udah ngejawab. Perbedaan pendapat dari masyarakat, salah satunya itu pendapat bagi dia itu ada peraturan lalu lintas dapat menjalankan ketertiban lebih baik lagi. Tapi ada juga yang tidak setuju karena kayak ada yang buru-buru dalam perjalanan, jadi dia menerobos peraturan itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, di mana dapat memperoleh lebih banyak informasi untuk memahami masalah ini? Informasinya kita bisa temukan di mana yang lebih banyak gitu? Kita bisa menemukan informasi dari penyelenggara ini tuh Kak, kayak di sosmed, ada banyak di sosmed, terus di TV kan kita bisa dapat informasi dari situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Kami dari Universitas Negeri Medan izin ingin melakukan wawancara. Sebelum
mulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tengku Sofia Hairani dan saya bersama teman-teman saya. Saya Putri Tasya Agustina Tampu Bolon. Saya Kalistia. Saya Siti Wulandari. Saya Zmiawi Agustri. Kami dari program Sumber 2022 kami ingin melakukan wawancara untuk memenuhi tugas kewarganegaraan. Jadi di sini kami akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan masalah yang ingin kami lakukan analisis mengenai pembiaran terhadap pelanggaran yang terjadi di Indonesia. Sebelum mulai pertanyaan, saya akan memberikan penjelasan sedikit. Pelanggaran terhadap pembiaran terhadap pelanggaran itu perlu untuk karena dapat kita rasakan dalam hidup sehari-hari juga. Kalau di Indonesia itu pembiaran terhadap pelanggaran itu masih banyak banget. Seperti yang kita lakukan sehari-hari aja, yang paling mudah kita lihat pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas dan juga kayak kerusakan lingkungan seperti membuang sampah sembarangan, dan juga pada tindakan-tindakan pelanggaran yang berat seperti tindakan korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan juga kerusakan lingkungan seperti kebakaran hutan yang itu merugikan banyak warga, banyak masyarakat Indonesia. Tapi pelanggaran itu masih banyak terjadi dan banyak dibiarkan begitu saja, tidak dilakukan tindakan hukuman yang membuktikan bahwa penegakan hukum di Indonesia itu masih lemah gitu. Nah, jadi di sini kami ingin meminta pendapat dari Bapak dan Ibu sekalian dengan memberikan beberapa pertanyaan yang akan diberikan pada teman. Boleh diberikan pertanyaannya. Baiklah, di sini saya pertama. Saya izin bertanya kepada Ibu Nurbaisan. Menurut Ibu, Silakan. menurut Ibu, apakah masalah yang barusan dijelaskan oleh teman saya penting? Dan saya mohon Ibu memberikan alasan mengapa masalah itu penting. Masalah yang dimaksud tadi mengenai masalah tentang Pembiaran terhadap pelanggaran, Bu. ya sebenarnya kalau sudah ada pelanggaran seharusnya itu masalahnya harus diselesaikan. Karena pelanggaran itu kan berarti melakukan sesuatu yang telah diundang-undangkan. Ya menurut kami, menurut saya, kalau sudah ada pelanggaran tentu pasti ada sanksi. Jadi untuk itu agar pelanggaran tidak terulang terus-menerus perlu ada ketetapan hukum untuk menyelesaikan agar pelanggaran itu tidak terulang kembali. Itu menurut saya harus ada sanksi yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran tersebut. Apakah ada yang ingin ditambahi lagi, Bu? Ya, jadi sanksi yang diberikan seharusnya disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan. Ya, sesuai dengan ya peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Apakah pelanggaran itu berkaitan dengan masalah hukum, pelanggaran itu berkaitan dengan masalah adat, masalah budaya, sosial, moral, dan lain-lain sebagainya. Tentu ada batasan-batasan masalah pelanggaran tersebut dan begitu juga dengan ya hukum penyelesaiannya. Begitu menurut saya. Baik, Bu. Terima kasih atas penjelasan dan jawaban dari Ibu. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, sama-sama. Baik, untuk pertanyaan yang kedua akan diberikan oleh saya. Baik, pertanyaan selanjutnya kepada Ibu Rahma. Apakah menurut Ibu masalah ini juga dianggap penting warga masyarakat yang lain dan mengapa? Oke, kalau menurut saya ini pembiaran atau pembiasaan
kurangnya kesadaran dari masyarakat. Ya, jadinya pelanggaran masih sering terjadi. Kalau hukum atau sanksi saya rasa sudah cukup banyak dan cukup bagus dan sesuai. Hanya saja kesadaran dari masyarakat itu sendiri yang masih banyak yang belum sadar, sehingga masih banyak pelanggaran-pelanggaran terjadi selama ini. Menurut saya itu sangat penting. Masyarakat itu juga harus menyadari dan tidak membiasakan terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Itu penjelasan dari saya. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kepada Baiklah, di sini saya akan bertanya kepada Bapak Adrian. Menurut Bapak, kebijakan apa yang perlu dibuat untuk mendapat penanganan yang lebih serius terhadap masalah ini? Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Kebijakan apa yang perlu dilakukan ya untuk menangani masalah ini? Pembiaran ini kan terjadi akibat suatu hal yang berulang-ulang, bukan hanya sekali terjadi gitu kan. Misalnya ada yang melanggar, dibiarkan, kemudian yang lain juga melanggar, dibiarkan. Ya. Menurut saya hal-hal seperti pemikiran yang ya kita tahu di masyarakat, ya pernah kita dengar ada yang berkata, atau mungkin juga beberapa dari orang-orang terdekat kita juga pernah berkata seperti ini, peraturan itu ada untuk dilanggar, katanya seperti itu kan. Nah, terkadang kita menganggap hal seperti itu menjadi biasa karena sering kita dengar ya. Seperti juga kata pepatah, lama-lama menjadi terbiasa. Mungkin karena sering kita mendengar hal-hal seperti itu. Kemudian ada anggapan orang yang, nggak apa-apalah kalau cuman sekali, nggak apa-apanya itu kita langgar gitu kan. Toh yang ngelihat juga nggak ada gitu. Padahal sesuatu yang kita langgar itu bisa jadi dampaknya buruk bagi orang lain. Ya, contohnya misalnya kalau di lampu merah pas sinyal lampunya warna merah kita terobos saja gitu kan, padahal secara peraturan kan itu nggak boleh. Cuman karena dari kebiasaan tadi yang memang sebenarnya kebiasaan yang buruk ya kalau terus-menerus dilakukan. Nah, jadi menurut saya yang perlu kita lakukan adalah pertama kita harus kita kembali ke pemikiran kita, ke pandangan kita terhadap suatu peraturan itu, yaitu jangan lagi kita menganggap remeh terhadap peraturan-peraturan. Jangan-jangan sampai ada lagi kata-kata penyebutan yang adanya peraturan itu untuk dilanggar, katanya gitu kan. Nah, supaya tidak terulang lagi pelanggaran-pelanggaran atau pembiaran-pembiaran terhadap pelanggaran, maka ada baiknya di diri kita sendiri kita tanamkan bahwasannya setiap pelanggaran apapun bentuknya tidak boleh dibiarkan, karena jika sekali dibiarkan maka pelanggaran ini akan terus berulang ya. Terutama misalnya kalau dia di tingkat pendidikan dasar ada suatu kesalahan yang dia buat gitu, melanggar peraturan, misalnya contoh kecilnya membuang sampah sembarangan, dia habis jajan tinggal lemparkan sampahnya ke pekarangan sekolah. Nah, itu kan padahal sebenarnya tidak boleh kan. Anak murid juga di situ kan dia melanggar peraturan sekolah yang tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kalau hal itu dibiarkan ya, maka itu akan terus mengikuti menjadi kebiasaan dia ya, dari mulai dia mungkin di kelas-kelas awal dari kelas 1, kelas 2 terus sampai kelas 6. Dan kalau terus dibiarkan
ya kebiasaan itu akan ngikut sampai dia di SMP, SMA, bahkan mungkin sampai kuliah. Bahwasannya dia nggak apa-apanya kalau cuma buang satu aja, nggak masalahnya itu, mungkin gitu pemikiran kalau tidak ada yang mengingatkan. Jadi ada baiknya yang pertama tadi kita tidak boleh membiarkan ya pelanggaran itu tadi. Kemudian kita juga harus mulai berpikir positif, tidak boleh juga menganggap istilah-istilah seperti tadi adanya peraturan untuk langgar, itu juga nggak boleh. Yang ketiga, ya kita juga harus memberikan peringatan terhadap yang melakukan pelanggaran itu tadi. Itu menurut saya. Baik Pak, jadi untuk selanjutnya apa keuntungan yang kita dapat dari penanganan tersebut? Ya, keuntungannya kalau kita setiap terjadinya pelanggaran atau tidak setiap ada pelanggaran yang terjadi di sekitar kita gitu, kita ingatkan, ya setidaknya tindakan kecil kita untuk mengingatkan orang lain itu mungkin ya pada saat itu tidak langsung berdampak ya dia langsung mau melakukan apa yang kita ingatkan, karena kan ya kalau orang nggak kenal juga dibilangi belum tentu mau kan. Ya, setidaknya kita sudah melakukan hal yang positif bagi diri kita sendiri, bahwasannya apa yang mereka lakukan itu salah. Kita tidak ikut andil dalam melakukan kesalahan dengan cara kita membiarkan dia melakukan pelanggaran itu. Itu menurut saya. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Iya, sama-sama. Pertanyaan berikutnya kepada Hiskalista. Baik, saya ingin bertanya kepada Ibu Liana Jiliani. Pertanyaannya, apakah kerugian dari kebijakan tersebut? Kepada Ibu, kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Setiap pelanggaran itu pasti ada kerugiannya. Saya di sini langsung menjawab intinya saja ya. Melanggar aturan atau hukum dapat memiliki konsekuensi serius seperti denda, hukuman, pidana, atau kerugian reputasi. Selain itu, pelanggaran dapat menciptakan ketidakamanan, ketidaksetaraan, atau merugikan orang lain secara langsung atau tidak langsung. Semuanya pasti ada kerugiannya dari setiap pelanggaran. Baik, itu saja jawaban saya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kepada Wulandari. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada Bapak Adriansa. Adakah kemungkinan kebijakan itu dapat diperbaharui dan bagaimana caranya? Kebijakan terhadap pembiaran tadi ya, mungkin untuk diperbarui ya. Diperbarui itu ya selalu saja ada ya, karena kan setiap peraturan itu dia harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi kalau peraturan yang lama harus sesuai dengan peraturan yang baru gitu kan ya. Kita juga beda pemimpin, beda juga peraturannya. Kalau untuk pengubahan kebijakan ya tentu saja ada. Nah, kalau bagaimana melakukan pengubahannya ya terhadap pembiaran itu tadi, mungkin pertama kita diperbanyak sosialisasi kepada masyarakat ya, baik melalui sosial media, baik melalui instansi-instansi ya, disosialisasikan
dikampanyekan mengenai bahwasannya setiap pelanggar peraturan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja gitu, tidak boleh ada terjadi pembiaran terhadap pelaku pelanggaran peraturan. Kita sosialisasikan apa dampaknya, apa kerugiannya terhadap orang lain, terhadap diri sendiri, dan kemudian sanksinya juga apa, yaitu harus sering kita komunikasikan, sering kita sosialisasikan. Itu menurut saya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kepada Asmi, boleh berikan pertanyaannya. Baiklah, di sini saya ingin bertanya kepada Ibu Rahma. Menurut Ibu, apakah kebijakan yang ada pada saat ini yang telah diberikan pemerintah tentang pembiaran pelanggaran perlu diganti? Dan jika perlu diganti, menurut Ibu alasannya karena apa? Baik, saya akan coba menjawab mengenai kebijakan yang sudah ada, yang sudah dibuat oleh pemerintah. Kalau menurut saya, memang untuk mengubah atau memperbarui suatu kebijakan itu kan membutuhkan suatu susah ya untuk mengubahnya lagi. Tapi kalau menurut saya sudah cukup bagus sanksi-sanksi ataupun hukuman yang diberikan kepada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Menurut saya yang perlu diperbaiki adalah kesadarannya atau sosialisasinya yang diperlukan. Jadi masyarakat ini terjadinya pembiaran karena kurangnya kesadaran. Sehingga yang diperlukan itu menurut saya seperti sosialisasi, menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan itu menimbulkan suatu masalah dan akan menimbulkan sanksi atau hukum kepada dirinya. Nah, selama ini masyarakat tidak merasakan hukum yang sebenarnya karena mungkin belum itu tadi karena pembiaran. Maka dari itu perlunya kesadaran masyarakat dengan menyadarkan masyarakat itu dengan adanya sosialisasi dan juga dari hal terkecilnya itu misalnya dengan membiasakan dari sejak kecil. Jadi dimulai dari keluarga sendiri, kita tidak membiarkan anak-anak kita melakukan pelanggaran-pelanggaran dari rumah sendiri. Nah, setelah itu juga di sekolah juga harus dibiasakan seperti tadi dibilangkan Bapak bahwa membuang sampah dibiarkan itu akan menimbulkan efek akhirnya sampai besar mereka akan membiasakan dan pembiaran-pembiaran itu akan terjadi itu dari hal-hal terkecil. Jadi perlunya kesadaran ditimbulkan kepada anak-anak kita dari kecil, dari rumah, dari sekolah, sampai akhirnya mereka dewasa sadar bahwa pelanggaran-pelanggaran terjadi itu akan menimbulkan masalah dan akan mendapatkan sanksi atau hukum-hukum. Nah, untuk mengetahui hukum-hukum atau sanksi-sanksi itu mungkin mereka belum tahu atau belum sadar, makanya perlu juga sosialisasi dilakukan di sekolah-sekolah mengenai hukum-hukum yang akan mereka dapatkan jika melakukan beberapa pelanggaran. Menurut saya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu atas pendapat yang telah diberikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kepada Husnalistia boleh diberikan pertanyaannya. Baik, kepada Ibu Weni Trirahayu, saya ingin bertanya, apakah dalam masyarakat ditemukan adanya perbedaan pendapat yang berkenan dengan dibuatnya kebijakan tersebut? Jikalau ada, apa saja silang pendapatnya, Bu? Kalau menurut kami di sini, yaitu tidak ada perbedaan pendapat dari manapun aturannya, dari pemerintah itu aturannya, ke bawah pun tak seperti itu. Kalau dia memang melanggar dari situ, pasti ada hukumannya, juga itu sudah ada peraturan dari undang-undangnya. Jadi nggak ada perbedaannya.
Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, di mana dapat memperoleh lebih banyak informasi untuk memahami masalah ini, Bu? Banyak itu dari media sosial yang sering ataupun yang mudah kita akses. Kalau dari kami di sini jauh dari jangkauan kota, jadi kalau macam majalah, koran itu sudah tidak apa lagi. Sudah cukup, Bu? Cukup. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Saya Sama-sama. kembalikan kepada moderator. Baik, hai semua pertanyaan-pertanyaan dari kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu. Mungkin tadi kami ada kesalahan baik secara ucapan maupun perkataan, kami mohon maaf. Mungkin untuk kesimpulan dari apa kita bahas tadi, kita berharap semoga kedepannya pembiaran terhadap berbagai pelanggaran itu bisa tidak terjadi lagi dan terjadi suatu yang kebaikan yang terjadi di Indonesia ini yang akan kita lakukan bersama. Baik, mungkin untuk sesi wawancara ini cukup sampai di sini saja. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu. Terima kasih. Sukses ya pembicaranya. Paham ya. Assalamualaikum.